Saudara, saya bersyukur di akhir bulan kemarin Bapak Ibu, Tuhan kasih saya jiwa baru. Dan bersyukur tadi malam di awal bulan Juli pun dikasih Tuhan jiwa yang baru saudara. Karena saya percaya setiap kita ketika melihat orang lain seperti kita melihat jiwa-jiwa yang butuh Tuhan. Baik, kita buka dalam 1 Korintus pasal 1 Bapak Ibu pagi hari ini. 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai yang ke-29 saudara. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. 27 saya, 28 Bapak Ibu, 29 bersama-sama. Yang sudah di sana katakan amin. Oke, 27 dengan firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Bapak Ibu. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 29 sama-sama. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang membanggakan diri di hadapan Allah, saudara. Alkitab katakan apa yang bodoh bagi dunia, saudara. 28 katakan apa yang lemah bagi dunia, 28 katakan apa yang tidak terpandang, saudara, bagi dunia. Berarti dunia punya standar saudara. Nah standar mereka nggak boleh jadi orang bodoh saudara. Nggak boleh jadi orang hina saudara. Karena bagi dunia orang bodoh nggak ada nilainya saudara. Orang bodoh nggak ada harganya. Tapi bagi Allah justru Allah memakai orang bodoh ini, memakai orang hina ini, memakai orang tidak terpandang ini untuk kemuliaan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Karena saya percaya Bapak Ibu, standar dunia beda dengan standarnya Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab ada kisah Musa saudara. Dalam Keluaran pasal 2 Bapak Ibu ayat ke-11 dan 12. Dikatakan di sana bahwa Musa ini dia berat lidah saudara. Dikatakan bahwa Musa ini dia nggak pandai bicara saudara. Bahkan background Musa pun kalau Bapak Ibu tahu dia seorang pembunuh saudara. Tapi Tuhan pakai Musa sebagai alatnya Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir saudara. Dan Bapak Ibu kalau baca setiap tokoh-tokoh Alkitab Bapak Ibu dan saya seringkali mendapati tidak ada yang sempurna hidup mereka sebelumnya saudara. Setuju ya? Ada Rahab seorang pelacur tapi dipakai Tuhan membawa dua pengintai ini keluar lolos Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat Gideon Bapak Ibu. Gideon suku terkecil dari Manasye. Dia seorang petani di bawah pohon Tuhan jumpai Bapak Ibu. Tuhan bisa memakai siapapun yang gak layak, yang hina, yang rendah untuk alat kemuliaan Tuhan. Yang setuju kata amin dulu. Amin. Saya bersyukur Bapak Ibu. Saya mengalami prosesnya Tuhan begitu berat saudara. Saya yakin pun Pak Riko sama. Ada teman saya Bayu pun sama saudara. Orang berpikir bahwa ketika kami menjalani itu bukan masa yang menyenangkan saudara. Tapi ketika kami melewati itu semua kami mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan memampukan kami semua untuk bisa lewat fase itu saudara. Amin. Saya percaya setiap proses mendatangkan apa? Kebaikan. Ada sebuah tailor Bapak Ibu, penjahit. Saya masuk ke sana. Ada sebuah tulisan begini Bapak Ibu. Semua bahan pakaian dapat saya jahit. Semua pakaian rusak, celana, baju dapat saya perbaiki. Tapi yang bisa memperbaiki dan mengubah hidup orang hanya Tuhan. Halo. Yang bisa mengubah hidup seseorang hanya apa? Tuhan. Apa yang dipandang rendah oleh dunia, tapi dipakai Tuhan untuk alat kemuliaan Tuhan. Siapa yang mau katakan amin? Amin. Bapak Ibu. Tadi malam saya lagi ada di kedai kopi Bapak Ibu di daerah Cawang, Rumah Sakit Uki saudara. Di kedai kopi orang Medan ini saya minum bandrek saudara. Justru di sanalah saya pakai celana pendek biasa, memakai baju kemeja Bapak Ibu. Saya nginjilin saudara. Sebelumnya beberapa jam sebelumnya saya ada di Dunkin Donuts saudara. Dalam satu hari saya ketemu beberapa orang yang bagi saya adalah saya percaya setiap jiwa yang saya jumpai adalah jiwa-jiwa yang butuh Tuhan saudara. Begitu mudahnya hari ini
orang-orang itu rindu, punya hasrat untuk kenal Yesus Tuhan, saudara. Tapi lucunya banyak orang Kristen yang sudah hidup di dalam Tuhan, yang sudah hidup di dalam gereja, malah keluar dari Tuhan. Saya cuma minum bandrek Bapak Ibu, minum makan lapet, tahu lapet ya saudara ya. Minum bandrek, lapet, kasih roti bakar, meses Bapak Ibu saya makan. Saya dengerin apa yang dia rindukan. Saya bilang sama orang gini, kamu butuh Tuhan. Kamu butuh Tuhan. Tapi saya nggak layak. Waktu saya di agama saya yang lama, saya nggak dapatkan sejahtera, nggak dapatkan damai itu sendiri. Saya bilang gini, kamu kalau semakin dalam membaca bukumu, saya bilang gitu, kamu akan menemukan namanya tokoh Isa Al-Masih. Saya bilang gitu sama dia. Isa Al-Masih inilah yang akan memberikan engkau damai, shalomnya Tuhan. Kau akan menemukan kebenaran yang sejati, saudara. Nggak berapa lama Bapak Ibu orang ini mulai minta dilayani sebagai orang Kristen, saudara. Begitu mudahnya. Minggu lalu pun sama, sudah saya di Bekasi. Orang datang saya ibadah ternyata orangnya cuma mengintai Bapak Ibu selagi ibadah. Dua kali saya ibadah, dia nungguin Bapak setelah ibadah, dia ngajak saya untuk makan. Ketika saya makan pun dia bertanya sama saya, siapa Yesus? Saya cuma jawab, Yesus Tuhan. Kalau menurut orang-orang saya nggak layak Bapak Ibu. Tapi saya percaya ketidaksempurnaan saya dipakai Tuhan untuk melayani orang-orang yang tidak sempurna. Amin. Saya percaya kita semua pun tidak sempurna. Tapi dipakai Tuhan untuk melayani orang-orang yang tidak sempurna. Setuju ya? Alkitab katakan, ayat 7 katakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, saudara. Si orang yang minum bandrek sama saya tadi malam Bapak Ibu, dia sampai cross check pengen tahu tentang kekristenan. Dia pergilah ke sebuah center, ya, sebuah tempat yang dimana orang-orang Kristen pernah meninggalkan imannya, saudara. Dia dengerin. Dia bilang sama saya gini, Pak Pendeta, di sana tuh banyak pendeta hebat, gereja-gereja besar, tapi dia tinggalkan iman sama Yesus Tuhan. Saya bilang sama dia gini, baik teman saya, ya dari tempatmu dulu sekarang ikut Yesus Tuhan. Mereka bilang gini sama saya, kalau mau belajar tentang Yesus, ya dari Alkitab orang Kristen, jangan dari buku lain. Saya bilang gitu sama dia Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, Yesus yang dikabarkan di Alkitab kita adalah Yesus yang benar-benar Tuhan. Setuju ya? Ada kabar baik untuk kita semua. Bapak Ibu merasa saya nggak layak hari ini. Saya orang berdosa. Mungkin tadi pagi dari mulai jam 4 pagi saya bangun sampai jam 10 ini. Ada yang udah berbuat dosa? Pasti saya percaya berbuat dosa Bapak Ibu. Tanpa sengaja kita berbuat dosa. Tapi dengar baik, ada kabar baik hari Bapak Ibu. Ketika engkau bertobat sama Tuhan sungguh-sungguh, hidupmu dan hidupku siap untuk dipakai Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ada tokoh lagi Bapak Ibu, merasa dia minder. Seorang raja besar, raja Israel yang pertama, siapa namanya? Saul. Ketika Tuhan manggil Saul Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca yuk, kita baca sebentar yuk. 1 Samuel pasal 10. Ayat 21 sampai 22. 1 Samuel pasal 10 ayat 21 sampai 22. Dikatakan di sana nggak ada cerita tentang latar belakang Saul, saudara. Alkitab katakan bahwa orang tua dari Saul siapa? Kis, saudara. Tapi ketika Tuhan memanggil Saul, dia malah ngumpet, saudara. Dia malah lari. Apakah dia minder? Tentunya dia minder, saudara. Kenapa? Karena Tuhan memakai Saul untuk menjadi raja yang pertama, saudara. Nggak ada role model bagaimana seorang raja dalam gambaran Saul, saudara. Betul ya? Si Saul itu minder, dia merasa nggak mampu. Tapi Tuhan pakai, Tuhan pilih. Saudara.
Orang berpikir lagi, Raja Daud. Oh, Raja itu begitu hebat, Pak. Tapi dengar baik. Bapak Ibu tahukah dia seorang pembunuh? Karena dia menginginkan Batsheba, istri Uria, saudara. Maka dia berencana bagaimana caranya Uria itu pergi berperang. Sudah pergi berperang, balik lagi, ketemu lagi dengan siapa? Yoab, saudara. Lalu diajak minum-minum dulu, pesta malam itu, dan mabuk Bapak Ibu. Besok paginya Daud menyuruh lagi perang, saudara. Akhirnya Uria mati. Tahukah Bapak Ibu, Daud pun seorang penjinah, saudara. Tapi ketika Tuhan mau pakai, Tuhan akan terpakai siapapun juga untuk alat kemuliaan Tuhan. Amin. Sebesar apapun dosamu, seburuk apapun hidupmu, kalau Tuhan mau pakai, pasti dia membentuk dirimu untuk alat kemuliaan Tuhan. Yuk kita buka yuk dalam Yeremia, Bapak Ibu. Yeremia 18 ayat keempat saat pagi hari, saudara. Yeremia pasal 18 ayat yang keempat. Yang sudah di sana katakan amin. Yuk baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saya punya sebuah guci, Bapak Ibu. Guci tembikar setinggi ini, warnanya agak-agak gosong, Bapak Ibu. Saya dapati itu di daerah Pleret, Purwakarta, saudara. Di Pleret sana ada pengrajin tembikar, saudara. Dari tanah liat, dibentuknya, diambil tanah liat itu, ditaruh sebuah piringan, saudara. Ya, di bawahnya ada kayak apa namanya itu? Kayak genjotan lah. Supaya apa? Supaya piringan itu berputar, saudara. Tapi selama piringan itu berputar, ditaruh tanah liat itu Bapak Ibu, dikasih air pelan-pelan, dibuatnya dia lentur Bapak Ibu, dibentuknya sesuai dengan apa mau pengrajin ini. Ketika menurut dia, wah kurang miring sedikit, kalau simetris, dihancurin lagi saudara, dibentuknya lagi sesuai apa? Sesuai dengan pengrajin ini mau, saudara. Itu hidupmu dan hidupku hari ini. Menurut saudara, mungkin saya sudah nyaman Tuhan. Saya sudah menjadi pemimpin perusahaan. Istriku bahagia, anakku bahagia. Tapi kalau Tuhan mau buat kau hancur saat itu, dibentuk Tuhan baru. Kita mau apa, saudara? Saya banyak kenalan Bapak Ibu. Bahkan setahun 2 tahun ini banyak pengusaha besar bangkrut, saudara. Lalu hubungin saya, Pak doain Pak. Supaya usaha saya bisa bangun lagi Pak. Dari benak dari bawah lagi. Tapi saya berdoa, saya bilang sama dia. Tanya sama Tuhan, saya percaya di balik ini semua ada rencana Tuhan jauh lebih indah dari apa yang Bapak Ibu pikirkan, saudara. Ternyata Bapak Ibu orang-orang ini punya pengalaman yang besar sama Tuhan. Ya, terus akhirnya orang-orang inilah sekarang lebih intim sama Tuhan, saudara. Saya tanya Bapak Ibu, kenapa emangnya Pak? Dulu waktu saya menjadi pengusaha besar, saya tahu Pak, saya sadar saya jauh sama Tuhan. Karena saya sibuk, rumah tangga saya berantakan. Tapi dengan kasus seperti ini, Tuhan dekatkan kami semua untuk saling berdoa sama-sama. Karena di balik rencana besar itu, saudara, ada rencana Tuhan, ada untuk keluarga itu. Setuju ya? Saya percaya pandemi ini pun sama, saudara. Kemarin ketemu sahabat saya pun sama. Lu jual apa sekarang? Gue jual mie ayam. Berapa sehari? Ya awal-awal cuma 1 kilo 2 kilo. Berapa kau jual? 15.000. Berapa untungnya? Tapi dia bilang sama saya gini Pak Bu. Gak apa-apa kecil. Yang penting rutin. Daripada dulu saya dapat besar. Tapi stuck berhenti hari itu juga. Artinya Bapak Ibu dia mulai punya mindset yang berubah. Karena di proses Tuhan mindset inilah yang dia sadar bahwa rencana Tuhan itu baik bagi hidupnya saudara. Setuju kata amin lo ya. Artinya Bapak Ibu saya percaya setiap kita yang merasa Tuhan aku sudah mau patah hari ini. Aku sudah mau jatuh hari ini. Tapi Alkitab katakan bulu yang terkulai tidak dipatahkannya. Sumbu yang pudar tidak dipadamkannya. Amin. Jangan hilang pengharapan sama Tuhan. Yang setuju kata amin pagi hari saudara. Amin. Karena Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hati. Tuhan itu dekat dengan orang yang rendah diri saudara.
Ayo. Kalau Tuhan bilang hari ini, apa saja dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, saudara. Saya ingin hidup saya itu menjadi kesaksian hidup untuk Bapak Ibu Saudara. Saya lahir, ngomong tuh cadel sebenarnya. Dulu saya ingat zaman SMP, saudara. Setiap kali saya ngomong bahasa Inggris salah, guru bahasa Inggris saya bilang gini, nyamping. Setiap kali saya nyamping depan Bapak Ibu, saya cuma suruh angkat satu kaki jewer kuping, saudara. Sampai saya bisa ngomong bahasa Inggris, saudara. Ketika saya di depan orang-orang Bapak Ibu, itu bagaimana perasaan saya, Bapak Ibu. Saya ketemu orang banyak itu malu. Keringet dingin. Ngomong pun Tapi ketika saya bekerja, saya memimpin sebuah perusahaan asuransi, Bapak Ibu. Disitulah saya tahu bahwa Tuhan mulai belajar ajari saya untuk bicara, saudara. Untuk ketemu banyak orang, approaching secara personal, Bapak Ibu. Presentasi depan banyak orang, saudara. Tapi Tuhan justru tangkap saya ketika saya menjadi seorang agen asuransi, saudara. Kenapa? Karena saya baru paham, kalau saya menjual sebuah produk yang tidak bisa mereka rasakan hari ini, saudara, yang akan datang, ada bentuknya, ada berkasnya. Hari ini saya mempresentasikan nama Yesus Tuhan, saudara. Yang mungkin orang lain tidak bisa lihat, tapi orang lain bisa rasakan, saudara. Setiap hari saya presentasikan ini, saudara. Bagi orang-orang, ketika saya hidup dalam dosa narkoba, saudara. Saya pemakai, saya drug dealer, Bapak Ibu. Jangankan orang lain hargai saya. Keluarga terdekat saya. Dimas pun sama. Ya. Dekat saya gini, ada orang narkoba nih. Yang mereka pikir orang narkoba adalah, dia pindah tasnya dulu dari kanan ke kiri dekat gua. Jangan sampai orang angkat tangan, gua turun tangan, saudara. Biasanya orang narkoba itu kleptok, saudara. Kenapa? Karena uangnya habis, barang habis, dia cari uang, saudara. Orang menilai saya rendah, saudara. Tapi suatu ketika saya mulai dapat kenal Tuhan. Dan saya diproses Tuhan dan saya punya pemahaman. Gue buktiin bahwa gue hidup dipakai Tuhan. Saudara. Amin. Orang Jawa pun sama Bapak Ibu. Orang Jawa punya pemahaman kalau seekor induk ayam punya 4 telur, saudara. Satu telurnya pasti ada yang gak jadi, saudara. Kakak saya kuliah lancar. Adik saya kuliah lancar, dua-duanya Bapak Ibu. Hidup saya belangsak, saudara. Tapi saya mulai tahu bahwa saya gak bakal mau hidup di dalam kutuk itu. Saya bilang apa saya, enggak. Kalau dia bisa berhasil, gue pasti bisa dipakai Tuhan untuk berhasil, saudara. Setuju? Apa yang rusak, apa yang hina di mata dunia, dipakai Tuhan untuk alat kemuliaan Tuhan. Saudara, akhirnya saya sadar, proses dulu yang saya hadapi itu untuk menjadi kesaksian hidup saya, memberitakan betapa baiknya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan yang dahsyat itu, supaya orang-orang bisa kenal Yesus tuh Tuhan. Jadi Bapak Ibu pagi hari ini yang merasa engkau, aduh Pak, aku gak layak, aku pendosa, aku penjinah Pak. Ada kabar baik hari ini, Tuhan menerima engkau apa adanya. Saudara, saya senang di depan gereja kita. Welcome for everyone. Saudara. Setuju ya? Siapapun boleh masuk ke gereja. Karena gereja ini menerima engkau apa adanya. Dari pagi saya mau berangkat, ada saya bilang gini. Itu, lu pakai kaos itu Bin, mau khotbah. Emang kenapa? Enggak ada seragam itu yang bagus apa? Lah, emang kurang bagus? Lu lihat gambar gua apa nih? Gambar Yesus. Waktu saya melayani sepupu saya di Eka Hospital Bapak, gue pakai baju ini. Gue masuk ke ICU. Orang cuma sekilas doang. Gue lagi makan bakso di seberang Eka Hospital Bapak Ibu ya. Dekat tukang kopi pempek itu loh. Pinggir jalan Bapak, gue makan Bapak Ibu. Orang pertama temu saya senyum, saudara. Tapi begitu ngeliat gambar ini, orang mulut cemberut, saudara. Tapi apa Bapak, ketika saya makan bakso, ketika saya minum kopi, saya cerita tentang Yesus Tuhan. Artinya saudara, sekalipun dimanapun saya berada, saya membawa namanya kasih Tuhan. Cerita tentang Tuhan, supaya apa? Minimal, kalau mereka gak mau omongan gue langsung, mereka dengar siapa Yesus Tuhan. Amin. Sekarang saya percaya saya menjadi alatnya Tuhan, karena kita semualah
perkakas di dalam rumahnya Tuhan. Setuju? Ayo Bapak Ibu, bangkitkan hidupmu sama Tuhan. Musa, biarpun dia berdosa, dia tahu dia dipakai Tuhan. Daud sekalipun dia berdosa, dia berbalik sama Tuhan. Dia tahu Gideon orang biasa, dia sadar dia mau dipakai Tuhan, saudara. Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Saudara-saudara berada di gereja, saudara dengar firman Tuhan setiap hari, saudara. Saya rindu Bapak Ibu pun akan lebih dipakai Tuhan untuk alat kemuliaan Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Biarkan firman Tuhan bagi saudara menguatkan Bapak Ibu dan kita semuanya. Ingat baik bahwa hidupmu dan hidupku adalah perkakas di dalam rumahnya Tuhan. Bukan kau mampu. Asal kau mau. Pasti kau dimampukan Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Tutuplah kitab kita. Datang sama Tuhan pagi hari saudara. Bagaikan bejana